Bertahun-tahun yang lalu, seorang pangeran lahir di Monian Empire. Bagi rakyat Monian, dia adalah simbol keadilan dan keselamatan bagi bangsanya. Mereka semua meyakini bahwa sang pangeran kelak akan memimpin Monian dan menyatukan Land of Dawn. Pada hari pertama ulang tahun sang pangeran, langit terasa gelap dan awan hitam menyelimuti langit yang sebelumnya terasa damai. Namun sayangnya, tiba-tiba pangeran menghilang dari keranjang bayinya. Selain itu, para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga pangeran ditemukan tewas bersimbah darah. Kejadian ini pun membuat Monian diselimuti dengan kesedihan. Tidak mau putus asa, sang kaisar pun mengutus pasukan terbaiknya untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah benar sang pangeran masih hidup? Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil apapun, hingga membuat Monian Empire dirundung duka. Sebagian percaya bahwa sang pangeran dibunuh oleh iblis, sedangkan ada juga yang percaya bahwa sang pangeran masih hidup. Saat sang putra Monian hilang tanpa jejak, di saat bersamaan lahirlah pangeran kegelapan dari Abyss. Dia bernama Dairot. Beberapa tahun setelah kemunculannya, dia tampil sebagai iblis terkuat dari Abyss. Alice dan Tamus sebagai petinggi bangsa Abyss pun menyaksikan dahsyatnya kekuatan Dairot yang mampu mengalahkan monster-monster yang dia lawan. Melihat keistimewaannya, Alice pun merangkul Dairot dan menceritakan rencananya untuk menyerang dan menghabisi semua penghuni Monian Empire. Bersama Tamus, Dairot pun menyerbu Monian dengan membawa rencana Alice untuk menghancurkan artefak keramat bernama Shining Spark. Hari penyerangan pun dimulai. Dengan kekuatan besar, Dairot pun berhasil menghancurkan dinding sihir Monian. Pertumpahan darah pun tak terhindarkan lagi. Beribu-ribu pasukan pun harus gugur di medan pertempuran ini. Para kesatria Legron pun akhirnya turun tangan. Namun, karena terlalu banyak pasukan Abyss yang menyerang, semua pasukan Monian kewalahan menghadapinya. Trygil sebagai panglima dan ketua Legron memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur ke Imperial Sanctuary. Namun, Dairot dan Tamus serta pasukannya berhasil merangsek masuk ke tempat tersebut. Tidak ada pilihan lain lagi bagi pasukan Monian kecuali hanya bertahan. Anggota Legron pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membasmi para Abyss. Di saat seluruh kekuatan sudah tak mampu untuk bertahan, sebuah keajaiban pun terjadi. Sylvana, sang putri mahkota Monian, merapalkan sebuah mantra. Lalu sebuah cahaya keluar dari dalam Imperial Sanctuary dan membuat seluruh anggota Legron mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Sylvana akhirnya turun tangan dan berjanji akan membawa sang adik kembali. Dengan kekuatan dan penampilan yang sangat menawan, kini anggota Legron bersiap untuk menghadapi para Abyss. Sylvana pun akhirnya memberi aba-aba untuk menyerang. Ketika Sylvana berhadapan langsung dengan Dairot, dia berhasil menghancurkan kristal Abyss yang ada pada dada Dairot. Seketika itu juga, ingatan Dairot mulai kembali. Kepingan masa lalu yang kelam mulai terurai kembali. Dengan mata berkaca-kaca,
Sylvana memegangi tangan Dairot, berharap Dairot akan kembali dan mengingat masa lalunya seutuhnya. Namun, semua tak seperti yang diharapkan Sylvana. Jiwa dan pikiran Dairot sudah terlanjur tercemar oleh kekuatan abis. Dairot pun lalu melepaskan genggaman Sylvana dan memutuskan untuk menjadi abis selamanya. Sekali lagi, tangis sang Ratu Monian bercucuran. Namun, Monian kembali mendapatkan kejayaan mereka. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai akhir. Saya Banyol Gaming pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari.